Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersua dengan kami di channel Pendopo Apoy. Kenapa dinamakan Pendopo Apoy? Sebenarnya channel ini channel lama, cuma baru digali kembali, dihidupkan kembali dengan saya, karena channel ini spesifik konten-kontennya adalah podcast. Baiklah pemirsa, seperti biasa, kali ini saya bersama dengan Bapak Agus Sugiarto. Beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Perbincangan kami kali ini seputar tentang guru penggerak. Karena apa? Karena Bapak Agus Sugiarto merupakan guru penggerak, guru penggerak pertama kali ada gitu ya di Kabupaten Sumeneb gitu. Baiklah, sebelumnya saya menghaturkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru pendidik yang tergabung di KKG Gugus 02. Tadi siang sempat saya mendapatkan support yang luar biasa, Bang, dengan adanya channel baru ini. Bahkan ada banyak yang simpati, Bang, siap untuk selalu menonton, mengikuti katanya. Karena nggak bisa dimonet. Karena channel Apoy Madura yang dulu itu tidak bisa dimonetisasi, berhubung memang ada salah satu rekan kami, rekan kerja yang bermain VPN. Akhirnya terdeteksi oleh pihak YouTube bahwa channel kami itu di blacklist alias di banned. Baiklah pemirsa Pendopo Apoy yang saya cintai, seperti yang dibilang tadi bahwa kami akan memperbincangkan tantangan guru penggerak. Ya. Bagaimana sebenarnya guru penggerak itu? Nanti kita akan flashback dulu tentang perjuangan Bapak Agus menjadi seorang guru penggerak. Dipersilakan, Pak. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Ya. Sebetulnya Kondisi masih saya kurang fit ya. Dalam kondisi kurang fit. Iya. Terkena flu, pilek, makanya pakai tisu dari tadi. Wah, tidak ada salahnya walaupun sakit-sakit sedikit. Iya. Semoga apa yang saya paparkan nantinya bisa bermanfaat. Amin, amin. Bisa ada hikmah memetik pengalaman dari apa yang saya utarakan. Iya. Jadi saya menjadi guru penggerak di Kabupaten Sumeneb itu adalah termasuk angkatan yang pertama. Tapi untuk skala nasional saya adalah guru penggerak angkatan kelima. Oh iya, iya. Karena Sumeneb angkatan 1 tidak ada, angkatan 2 tidak ada, Iya, iya. angkatan 3 tidak ada, angkatan 4 tidak ada. Baru pada angkatan kelima Kabupaten Sumeneb mendapat jatah gitu ya. Jadi saya kemudian mencoba ketika dibuka pendaftarannya. Jadi pendaftarannya melalui akun SIM PKB. Oh iya. Akun SIM PKB tiap-tiap guru. Jadi saya mencoba mendaftar. Saya hanya penasaran saja. Awal-awalnya, Bang ya. Awal-awalnya ada apa? Tidak ada semacam keinginan yang muluk-muluk, Bang ya. Iya. Karena apapun Bapak Agus ini sifatnya penasaran saja. Ingin mengetahui ya. Ini ada program baru setelah ganti Mas Menteri, yaitu diganti oleh Pak Nadiem Makarim. Iya. Sosok menteri yang penuh revolusioner, inovatif dan sebagainya. Iya. Ada program guru penggerak. Saya penasaran, ada apa ini kok ada program guru penggerak? Iya. Iya. Sebelumnya memang nggak ada. Nggak ada. Ada apa kok ada program guru penggerak? Saya mencoba ikut. Iya.
dengan rasa penasaran tadi. Iya. Apa di dalam diklatnya nanti bersiapa saja guru penggerak ini. Itu Sepengetahuan Bapak Agus, maaf sebentar saya memotong. Sepengetahuan Pak Agus itu yang ikut waktu itu banyak tentunya ya. Yang ikut ya banyak. Sekabupaten Sumeneb. Kabupaten bukan Sekabupaten juga Iya. banyak, nasional juga banyak. Iya, iya. Tapi yang diambil cuma berapa ribu gitu. Iya, iya. Jadi dari Kecamatan Pasongsongan untuk jenjang SD yang lulus pada waktu itu 3. Iya, iya, iya. Dari sekolah saya 2. Kemudian dari desa Campaka yaitu SDN Campaka 31. Kemudian dari SMP juga ada. Iya. Ternyata yang lulus saya lulus awalnya kan tes administrasi. Iya, Setelah iya, itu ada tes mengajar online. Setelah itu baru ada tes wawancara. Saya alhamdulillah bisa melewati tahapan tersebut sehingga kemudian dari Pasongsongan ada 2 orang calon guru penggerak waktu itu, saya sendiri dan ada teman guru SMP. Oh iya, iya. Perempuan gitu Perempuan. ya. Saya berlatar belakang basisnya adalah guru kelas. Iya, iya. Kemudian yang SMP itu adalah guru BK. Bimbingan konseling ya. Iya, iya, iya. Tuh. Jadi pada waktu saya ikut guru penggerak, kembali kepada niatnya itu rasa penasaran saja. Penasaran, ingin tahu. Ingin tahu. Pas pada waktu saya ikut guru penggerak, hampir bersamaan waktunya dengan saya ikut diklat calon kepala sekolah. Bersamaan, hampir bersamaan ya. Diklat calon kepala sekolah saya dulu. Kemudian setelah diklat calon kepala sekolah, hampir selesai di calon kepala sekolah. Masih belum selesai. Belum selesai. Tinggal kalau nggak keliru tinggal sekitar 2 bulan. 2 bulan. Luar biasa. Tinggal 2 bulan, 1 bulan hampir selesai. Masuk saya dipanggil di diklat guru penggeraknya. Jadi ada 3 teman dari calon kepala sekolah yang kebetulan juga dipanggil di diklat guru penggerak. Ini awalnya ragu, ini terus apa enggak. Karena diklatnya masih belum selesai. Diklatnya masih belum selesai bersamaan dengan diklat calon kepala sekolah. Akhirnya saya dengan tiga teman yang kebetulan satu teman satu kelas di diklat calon kepala sekolah kelas C, satunya kelas A kelas dulu, yaitu Pak Tirto Wiono dan Pak Johan. Kalau Pak Johan kebetulan satu kelas. Iya. Ini yang sudah ikut saja. Ya, dilanjut gitu. Lanjut saja. Jadi dari beberapa teman ya akhirnya kami bertiga lah. Calon guru penggerak yang berlatar belakang calon kepala sekolah, masih calon pada waktu itu. Jadi saya berangkat dari calon guru penggerak yaitu dari sekolah SDN Pasongsongan 1, berubah karena unit kerja saya berubah. Jadi saya mendaftar calon guru penggerak itu di SDN Pasongsongan 1. Setelah diklat berlangsung, saya kemudian diangkat menjadi kepala sekolah. Sehingga unit kerja saya kemudian pindah. SDN Panongan 3. Karena SK kepala sekolah kebetulan pada bulan Maret 2022. Akhirnya saya ke sana, saya masih ikut karena guru penggeraknya saya lulus Januari 2023. Jadi masih saya kepala sekolah, masih terus ikuti calon guru penggerak sehingga lulus. Kemudian pada Januari, lulus Desember, sertifikat saya terima bulan Januari 2023. Berarti awal-awal perjuangan Bapak Agus ini sangat luar biasa karena masuk pertama kali baru jadi kepala sekolah, masih dalam pendidikan dan pelatihan.
guru Guru penggerak. penggerak, iya, iya. Sangat luar biasa ya Iya, sibuknya ya. sibuk. Jadi Karena mengatur apa di sekolah baru itu kan iya, harus adaptasi di sekolah. beradaptasi. Iya, iya, iya. Adaptasi di sekolah baru, termasuk juga saya juga walaupun saya masuk di sekolah baru, Mm-mm. saya masih membantu, katakanlah bisa dikatakan membantu, Iya, iya. yaitu di sekolah yang lama. Oh, SDN Pada Pasal waktu 01. membantu siapa? Karena pada waktu itu saya jadi wali kelas 6. Hmm. Jadi sebelum saya meluluskan murid, jadi saya otomatis Iya. pekerjaan saya sebagai wali kelas belum selesai. Belum selesai, betul. Iya, Walaupun iya, sudah diangkat sudah jadi diangkat kepala kepala sekolah di sekolah. sekolah lain. Iya. Jadi untuk Luar biasa. urusan ijazah, rapotan dan sebagainya. Jadi sampai saya menuntaskan wali kelas saya, kewajiban saya sebagai wali kelas. Hmm. Jadi jadi wali kelas sekaligus juga merangkap jadi kepala Kepala sekolah. sekolah. Iya, iya. Di samping itu masih dalam diklat guru penggerak. Wah. Ya, diklat kepala sekolah 4 bulan, kurang lebih sekitar 1,5 bulan hampir selesai, disambut dengan guru Diklat penggerak. Guru penggerak. Diklat guru penggerak pada waktu itu ada masih belum bernama Balai Besar Guru Penggerak. Jadi ada perubahan yang mengelola guru penggerak itu. Jadi yang biasanya saya ditempuh rentangnya 6 bulan, terpaksa karena faktor adaptasi tersebut molor sampai 9 bulan. Luar biasa. Nah, itu. Nah, di awal kan administrasi. Iya. Alhamdulillah administrasi saya bisa lolos di diklat guru penggerak. Ya, enggak. Ya, seleksi administrasinya Ya, dulu. seleksi administrasi. Administrasi dulu. Setelah lolos administrasi, kemudian saya ada essay. Apa itu, Pak? Essaynya seputar Essay. apa yang telah saya lakukan di sekolah saya tersebut. Langkah-langkah inovasi apa, pembelajaran apa yang telah saya kontribusikan di sekolah. Terus juga mengacu pada karena calon guru penggerak ini akan diarahkan menjadi seorang kepala sekolah, rewardnya manajernya. Jadi di essay juga ditanyakan ketika pas pengalaman saya menjadi guru, ada tumpang tindih masalah. Ada permasalahan yang kompleks, bagaimana cara menyelesaikannya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya essay-nya itu kita ngarang-ngarang kan ketahuan. Betul. Kan ketahuan. Terdeteksi Karena apa? Karena ketika kita telah menjawab essay, maka essay tadi yang kita jawab akan dikupas habis pada waktu tes wawancara. Oh, iya. Jadi setelah ada nilai tanggung jawab dari apa yang ditulis gitu ya. Administrasi, essay, kemudian saya praktek mengajar online, ngajar, setelah itu ngajar, kemudian RPP yang saya sajikan itu akan dibedah oleh dua instruktur, dua penanya. Dibedah, setelah itu baru tes wawancara. Tes wawancara ini tiap instruktur itu setengah jam waktunya, tambah dibedah lagi. Iya. Apa yang telah saya lakukan di sekolah dibedah semua. Nah, baru setelah itu pada tahapan kelulusan. Alhamdulillah saya lulus. Iya. Setelah lulus dari guru penggerak. Nah, setelah lulus dinyatakan lulus dari tes. Nah, baru saya memasuki diklat calon guru penggerak. Nah, diklatnya ternyata juga sangat ketat gitu kan. Sangat harus bisa mengatur waktu. Iya. Karena ada due date-nya, ada tanggal-tanggalnya harus nyetor tugas, harus ada waktu diskusi dan sebagainya. Pokoknya ketat lah. Jadi ketika masuk ruang diskusi ya kadang-kadang kan bergantung kepada kesepakatan. Kadang-kadang ruang diskusinya, elaborasinya kadang-kadang ada yang
ditaruh jam 8 Iya, iya, pas iya. jam-jam sekolah, tapi ada juga ini ditaruh setelah pulang sekolah. Hmm. Jadi kalau saya rata-rata pada waktu itu setelah jam pulang sekolah. Hmm. Itu ada. Berarti wirawiri Pak Agus ya, dari Pasongsungan ke Sumenep, Pasongsungan ke Sumenep. Enggak, bukan Iya. ke Sumenep. Pada waktu itu kan ketika misalnya ada ruang diskusi, ruang eksplorasi, elaborasi, Hmm. itu diskusinya biasanya dilakukan setelah pulang sekolah Pulang sekitar sekolah. jam 2. Oh iya. Jam 2 siang baru dilakukan diskusi itu sampai selesai, kadang-kadang sampai hampir menjelang maghrib. Setelah luar itu biasa. baru mengerjakan tugas. Hmm. Tuh. Nah, setelah itu kemudian ada yang namanya pendampingan individu. Iya, iya, iya. Jadi Oleh pengajar praktek ya. ya, pengajar praktik itu akan mendatangi tiap calon CGP, Hmm. yaitu menyambangi, ditanya kendalanya sampai sejauh mana, Iya, iya. pas bagaimana dukungan rekan sejawat, dukungan kepala sekolah, Iya, iya. dan refleksi apa yang telah dirasakan itu ditanya, dipantau terus. Iya, Itu iya. ada pengajar praktiknya di mata. Setelah dipantau sama pendamping individu atau pengajar praktik, kemudian ada yang namanya loka karya. Loka karya. Karena loka karya itu berkumpul semua calon guru penggerak, dikumpul untuk digilir biasanya. Kadang tempatnya di SMA, Oh iya, iya. SMA negeri, SMA 2, SMA Kalianget saya. Iya, iya. Kadang ditaruh di SMP, kadang ditaruh di SD, pindah-pindah. Itu Pindah-pindah. dia loka karya. Loka karya 0, loka karya 1, 2, terus sampai loka karya 7. 7. Nah, Iya, iya. itu. Jadi itu tahapan-tahapannya ketika saya mengikuti diklat guru penggerak, calon guru penggerak. Iya, iya. Ternyata ya sebanding lah, sebanding Iya, iya. dengan ilmu yang saya dapat, berbanding lurus Iya, iya, dengan iya. pengorbanan, dengan Iya. pengorbanan yang telah saya lakukan, korban waktu, Tenaga, korban pikiran. tenaga, pikiran dan sebagainya. Jadi luar biasa, memang luar biasa. Luar biasa. Dari apa yang didapat, memang tentunya ada inovasi baru yang mungkin sebelumnya Bapak Agus belum pernah mengaplikasikan di sekolah. Tapi ada beberapa kasus setelah jadi guru penggerak, ketika guru penggerak itu bukan menjadi kepala sekolah. Tentu ada kasus-kasus misalnya ketika guru penggerak itu tidak bisa punya ruang yang mengeksplorasi dari keilmuannya tentunya, karena tidak sejalan pemikiran atau visi dari guru penggerak itu dengan kepala sekolah. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Itu termasuk memang tantangan Ya. Tantangan yang dihadapi oleh seorang guru penggerak. Iya, iya. Jadi kita kembali bahwa moto dari guru penggerak, bisa dikatakan slogan lah. Motonya adalah yang pertama tergerak. Iya, tergerak. Nah, yang kedua setelah tergerak baru bergerak. Dan yang terakhir menggerakkan. Jadi mustahil kita bisa bergerak kalau sebelumnya kita tidak tergerak. Betul. Jadi saya mengambil contoh. Jadi mengambil contoh pada waktu ikut diklat guru penggerak, ada sebuah video yang ditayangkan waktu itu yang memang ketika kita telah kita pikir ternyata sangat luar biasa. Jadi video waktu itu diputar di modul yang saya pelajari di diklat calon guru penggerak, yaitu itu kebetulan kejadiannya pas videonya itu bukan di Indonesia tapi di India. Tapi ternyata luar biasa. Pas hujan lebat, settingnya itu latarnya hujan lebat, kemudian ada pohon tumbang ke jalan raya sehingga mengganggu jalan raya. Macet. Nah,
ternyata di situ banyak orang yang sudah ada yang remaja, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah tua, bahkan di situ juga ada yang dari unsur-unsur orang-orang mengerti lah, berpendidikan lah. Ternyata dia abai, dia cuma melihat. Oh iya. Dia cuma melihat, tumbang tidak mengerjakan apa-apa. Nah ternyata kemudian di adegan selanjutnya saya melihat ada seorang anak SD melihat hal tersebut, kemudian dia ke pinggir jalan, ke tepi jalan, dia buka bajunya, dia ke tengah jalan, kemudian dia berusaha mengangkat pohon besar untuk dipindah ke pinggir jalan. Padahal kita secara akal dia tidak akan kuat karena dia anak kecil kan, Nah di situ ketika ada seorang anak kecil yang sudah tergerak untuk melakukan suatu perubahan, walaupun dia sendiri belum tentu mampu, tapi karena ada niat tergerak dia melakukan perubahan. Macam kalau tidak saya singkirkan ini mengganggu orang, makin panjang. Dia tergerak kemudian berinisiatif lah. Kemudian dia datangi pohon, diangkat. Dan ketika mengangkat, yang lain melihat dia tidak kuat. Akhirnya yang lain kemudian bergerak, keluar dari mobil semua, sehingga pohon yang besar tersebut bisa dipinggirkan, dipindahkan ke pinggir, sehingga lalu lintas kembali normal. Jadi dari pembelajaran itu nampak bahwa kita memang terlebih dahulu harus tergerak. Jadi kita tidak boleh apatis atas beberapa kejadian baik di ruang lingkup sekolah maupun di ruang lingkup luar sekolah. Yang pertama kita harus tergerak. Jadi sebetulnya tidak harus menunggu kita menjadi guru penggerak untuk melakukan moto tersebut. Saya melihat banyak guru-guru dulu, zaman dulu. Jadi beliau sudah melakukan. Ketika dia melihat ada permasalahan di sekolah, kemudian dia tergerak. Setelah dia tergerak, kemudian dia bergerak. Walaupun terkadang gerakan beliau sendiri tidak direspon positif oleh rekan sejawat, teman guru maupun kepala sekolah, tapi dia tetap bergerak. Nah, ketika gerakan beliau itu bergerak, beliau bisa melakukan perubahan berhasil. Ternyata akhirnya beliau bisa menggerakkan rekan-rekan guru yang lain, sehingga satu sekolah, satu lingkup, satuan pendidikan bisa bergerak. Jadi tantangannya walaupun tidak satu visi, mungkin karena bukan Sudan, mungkin kepala sekolah sudah terbiasa hal-hal yang tidak inovatif, kan ada Bang, tidak semuanya Bang. Lah itu tantangannya seperti itu. Tantangan yang dihadapi guru penggerak itu yang pertama itu tantangan datang dari internal. Jadi kadang-kadang tantangannya ketika mau ikut saja, mau ikut daftar guru penggerak, sudah ada tudingan gitu. Wow, dia ikut penggerak karena dia mengejar ambisi pribadi, dia ikut guru penggerak karena memikirkan jenjang karirnya, karena ketika ikut guru penggerak ada reward gini. Ini mau daftar saja sudah ada tantangan. Jadi sudah ada tantangan tersendiri. Nah, ketika dia sudah jadi guru penggerak, tantangan datang lagi. Karena apa? Karena seorang guru penggerak ini adalah agen perubahan. Agen perubahan untuk mengubah mindset para guru, mindsetnya yang masih konservatif, masih berada di zona nyaman. Itu mau dirubah mindset, maka dia harus bergerak. Nah, untuk merubah ini diperlukan tantangan yang luar biasa, menghadapi tantangan yang luar biasa. Yang pertama dari rekan sejawat. Kadang-kadang maaf saja, kadang-kadang datang dari para guru senior.
Iya, iya, Ada apa guru penggerak, saya sudah lama jadi guru, kok tidak ada manfaatnya, gini dan sebagainya dan sebagainya. Itu tantangan yang pertama biasanya datang dari teman sejawat. Nah itu dinafikan, ya udah dinafikan dan sebagainya, dicemooh, apa saya sudah puluhan tahun jadi guru, ada program ini dulu nggak ada. Tuh yang kedua tantangan yang dihadapi, ya tantangan dengan pemimpin, kepala sekolah kepala bisa sekolahnya. Jadi sehebat apapun seorang guru penggerak, ketika menyangkut keputusan kebijakan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Misalnya dia merencanakan suatu program yang sudah luar biasa di satu sekolah, tapi ketika eksekusi, pengambil keputusan tidak didukung oleh kepala sekolah, maka dia cuma bisa gigit jari. Paling yang dia lakukan adalah bergerak sebatas kelas yang dia mampu. Paling tidak dia melakukan perubahan mendasar di kelas yang dia mampu. Kalau dalam satu lingkup sekolah terlalu besar bagi dia, maka dia akan membuat inovasi di ruang kelasnya. Nah, ketika inovasi di ruang kelasnya, mengajar sih sudah banyak yang antipati kan, banyak yang menafikan. Dia mau melakukan program kepala sekolah juga sama, maka dia akan bergerak dalam lingkup yang kecil dulu. Di ruang kelasnya kemudian dia bergerak, dia merubah tatanan di kelas, dia mempraktikkan budaya praktik baik di ruang kelas. Nah, ketika dirasakan ada perubahan di kelas tersebut, maka otomatis guru-guru yang lain akan tertarik untuk paling tidak meniru, menanyakan, ada apa? Murid kamu dulu yang nakal sekarang kok berubah. Murid dulu kamu yang pada waktu saya jadi gurunya banyak yang tidak bisa membaca, sekarang kok sudah bisa membaca. Dulu saya pada waktu di kelas kamu banyak yang terlambat, sekarang kok tidak terlambat. Nah, ketika perubahan itulah kemudian yang membuat penasaran, yang membuat guru yang lain ingin menimba ilmu, bertanya dan sebagainya. Maka lambat laun, secara tidak langsung maka gurunya semua akan mendukung, teman sejawatnya, kemudian tidak tertutup kepala sekolah juga akan menjadi respect. Tapi ini bukan semudah membalikan telapak tangan. Betul, karena sifatnya manusia itu kadang-kadang ada yang gimana itu kokoh gitu pada prinsip kepribadiannya. Kadang-kadang ada semacam egosentris seperti yang tadi. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan, membutuhkan sebuah kiat atau trik gitu, sehingga apa yang diperoleh dalam diklat itu bisa diaplikasikan dalam kesehariannya di sekolah yang dia punya. Makanya kemudian ada kebijakan baru dari Dirjen itu, bahwa guru penggerak kemudian ada reward khusus, bahwa guru penggerak diberi reward bisa untuk meningkatkan jenjang karirnya menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi pengawas juga. Nah, diharapkan ketika seorang guru penggerak sudah menjadi kepala sekolah, maka dia akan mudah mengambil keputusan, mudah mengambil kebijakan. Jadi makanya teman-teman saya barusan yang guru penggerak angkatan 5, ada guru penggerak juga angkatan 7, banyak yang sudah karirnya sudah dipromosikan menjadi kepala sekolah. Jadi beda jauh dengan saya pada waktu saya ikut guru penggerak. Pada waktu saya ikut guru penggerak, karena kebetulan saya sudah jadi kepala sekolah. Jadi kemudian program apa yang saya canangkan otomatis saya eksekusi, karena saya adalah pengambil keputusan. Itu berbeda jauh ketika teman saya yang ikut itu masih guru, bukan kepala sekolah. Karena kan kadang-kadang kami diskusi sampai enak, Pak,
sambian bahasa Madura nyananing TV. Iya. Sambian ngambil program, sambian bisa nganggarkan sendiri di posnya, kemudian sampai eksekusi. Tapi bagi kami Pak yang guru sangat kesulitan katanya dia kan. Iya. Itu perbedaannya itu. Bahkan kemarin ada juga curhat-curhat terkadang di komunitasnya sendiri, Iya. misal satu satuan pendidikan, di komunitasnya sendiri dia dinafikan, Oh, tapi ternyata dia malah diundang di komunitas satuan pendidikan yang lain, lain gitu di ya. kecamatan yang lain dia dihargai, dia diminta ilmunya tentang apa yang telah didapatkan di guru penggerak, tapi di lembaganya sendiri justru dia tidak diapa-apa. Iya. Dia menepuk dada, saya guru penggerak, nggak enak juga. Iya. Dikira sombong. Jadi itulah tantangan seorang guru penggerak ketika berada di ruang lingkup satuan pendidikannya. Tantangan berikutnya, takut setelah ganti Bapak Menteri, program ini kemudian mandek, bahkan tidak ada atau menjadi program lain. Ini juga tantangan tersendiri. Oh iya, betul. Iya, walaupun walaupun sekarang masih dibuka. Sekarang di Sumeneb angkatan 9 sudah mulai mau lulus loka karya terakhir, panen hasil karya. Nah, itu nanti ada angkatan ke-11. Karena kebetulan saya juga ikut diklat pengajar praktek betul. Untuk angkatan guru penggerak tahap ke-11. Ya semoga saja kebijakan atau program guru penggerak ini walaupun nantinya ganti menteri akan tetap berjalan. Karena kontribusinya, karena pengetahuan yang diberikan selama mengikuti guru penggerak sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi semuanya sebenarnya kembali pada karakter individu, Bang. Betul. Pada karakter individu tiap pribadi. Jadi tapi diharapkan dengan diklat ini paling tidak bisa memberikan pengetahuan dan kemudian diaplikasikan. Tapi ketika seseorang sudah ikut guru penggerak, karakternya untuk bergerak masih tetap tidak bisa bergerak. Ya paling dia, tanpa saya menafikan, dia bergerak selama ikut diklat guru penggerak, itu kan gini, tapi setelah lulus tidak ada output yang diberikan pada murid ataupun pada sekolah. Jadi makanya semuanya kembali pada mindset. Walaupun tidak ikut diklat guru penggerak sekalipun, ketika mindsetnya dia inovatif, mau berkembang, ya udah saya jamin jalan. Dari sekian banyak yang diceritakan dari tadi dengan Bapak Agus, pengambil kebijakan memang harus atau ada kemungkinan tetap bersikukuh pada pendiriannya sehingga ada semacam tolak belakang antara guru penggerak dengan pengambil kebijakan tersebut. Karena apapun bergantung kepada kepribadiannya tadi, ya kan? Bagaimana itu solusinya? Selain harus dikomunikasikan antara pengambil kebijakan dengan guru penggerak, atau ada langkah-langkah positif sehingga keilmuan yang diperoleh dalam diklat itu bisa diaplikasikan. Solusi yang cukup tepat dan bijak. Yang pertama yaitu komunikasi yang harus terjadi. Iya. Kalau tidak, kalau nuwun mohon izin. Iya. Jangan mentang-mentang ikut. Jadi paling tidak itu dulu. Iya. Kalau nuwun komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, Pak, saya ikut program ini karena tujuan saya gini. Ketika sudah dijelaskan, karena paling tidak itu nanti ada surat rekomendasi yang harus dibuat oleh seorang pimpinan bahwa beliau menyetujui
Iya, iya. gurunya itu ikut diklat calon guru Guru penggerak. penggerak. Iya. Mengapa perlu izin pimpinan? Karena ketika diklat berlangsung, kadang-kadang diklatnya itu apa ruang diskusinya, elaborasinya itu dilakukan pas jam masuk sekolah. Oh ya, jam aktif gitu ya. Nah, ketika jam aktif masuk, otomatis dia kan tidak masuk. Iya, Nah, iya, iya, iya. otomatis kan apa kesinambungan sekolah juga terganggu sehingga mungkin bisa digantikan oleh guru yang lain dan sebagainya. Jadi paling tidak dia harus pamit, Iya, iya. kalau nuwun, Nuwun. komunikasi. Dan ketika komunikasi ini terjalin baik, insya Allah sudah tidak ada kendala. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa komunikasi dijalin dengan para pengawas. Betul, betul. Atasan kepala sekolah kan pengawas. Pengawas itu. Nah, paling tidak pengawas sebagai kepanjangan tangan dari dinas pendidikan kabupaten, dia juga mendorong para pengawasnya untuk mewanti-wanti agar juga para kepala sekolah mendukung Iya, iya, iya. atas program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Betul. Tuh, misalkan Bisa. dari pribadi face to face Komunikasi dengan kepala sekolah. Kemudian dengan pengawasnya di atas dia menjalin komunikasi, Iya, sehingga pengawas juga bisa mengarahkan, menyarankan. Nah, ya kembali juga sebenarnya kepada karakter kepala sekolah. Iya. Mau dia kan kadang-kadang kan ada yang merasa dilangkai lah, merasa ada kecemburuan sosial, intinya ya. Kecemburuan sosial. Belum lagi kadang-kadang ada persaingan antara sama guru itu. Ya betul. Itu ikut sentimen ini, pribadi gitu ya. Sehingga difitnah macam-macam kepala sekolahnya agar tidak mendorong. Pokoknya banyak. Tapi ketika komunikasi sudah terjalan baik di dalam lingkup satuan pendidikan tersebut, saya yakin pasti akan didukung oleh pihak kepala sekolah. Saya yakin. Dalam mengaplikasikan Bapak Agus ini kan sudah membuat banyak perubahan-perubahan di sekolah Bapak Agus sendiri, termasuk jalinan kerjasama dengan beberapa stakeholder yang sudah dilakukan. Apa keinginan Bapak Agus secara pribadi? Keinginan Bapak Agus dari inovasi-inovasi tersebut, karena tidak mungkin inovasi tidak didukung dengan istilahnya dengan bensin. Misalnya mobilnya ada sekolah, ya kan, terus supirnya ada kepala sekolah, ya kan, sementara dana bensinnya harus ada juga kan tidak sedikit. Sementara kadang-kadang sekolah yang tersebut kemampuan dari finansialnya itu kadang-kadang harus tidak mencukupi karena banyak kebutuhan tentunya itu kan. Apa langkah-langkah Bapak Agus untuk menyiasati hal tersebut? Kebetulan untuk hal tersebut kebetulan di diklat guru penggerak juga diberikan modul tentang masalah tersebut. Iya. Namanya manajemen berbasis kekurangan. Oh, jadi ada juga Pak. Ada juga. Kalau dulu kan kita melihat satu sekolah melihat faktor sisi kelebihannya. Apa kelebihan sekolah ini, kelebihan dari kelebihan tersebut kemudian dijadikan karena sekolah ini punya ini kita harus visinya ke depan ini. Visinya ke depan ini kan. Tapi ternyata di diklat guru penggerak berbanding terbalik, saya mendapatkan pengalaman baru bahwa kita juga bisa manajemen itu berbasis apa kekurangan dari sekolah tersebut. Justru itulah yang kemudian menjadi solusi, bisa dicarikan jalan keluar. Saya berikan contoh kemarin. Iya. Ada langkah kecil saya kemarin kan, saya kebetulan murid saya banyak yang berbakat di seni yaitu Banjari, betul. Banjari, karena di sekitar ruang lingkup sekolah memang ada 4 grup komunitas gitu ya. 4 grup yaitu Banjari. Jadi saya tidak heran ketika murid saya banyak yang hobi suka mukul-mukul bangku dan sebagainya. Jadi hal tersebut kemudian
Kemudian kalau saya memberi pelaratan banjari yang Peralatan, harganya sekitar 6 juta iya lebih gitu ya. lebih, bingung saya. Iya. Mengalokasikan dari bos Dana, tidak mungkin kan iya dana. dapat. Jadi, nah ini kan sudah termasuk manajemen berbasis kekurangan. Ini kekurangan saya dari maka saya akan menjadikan langkah terobosan. Langkah terobosan yang saya buat waktu itu, saya harus bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, stakeholder pihak ketiga, sehingga dari pihak ketiga saya kemudian mendapatkan sesuatu yang saya harapkan. Iya. Ya, akhirnya ada satu peluang ketika saya melihat jalan di depan sekolah saya itu rusak. Iya. Jalannya rusak, jalan desa. Iya, jalan desa. Jadi sangat mengganggu para pengendara, ya, mobilitas dari masyarakat sekitar yang ke pasar dan sebagainya, rusak. Dan kemudian saya berinisiatif, udah coba saya melalui jalan ini. Saya belikan 2 sak semen, saya belikan juga pasir 4 sak. Kemudian saya tambal jalan tersebut, saya perbaiki jalan tersebut. Kemudian pada waktu memperbaiki, ya ini gunanya juga sosial media. Iya betul. Ini gunanya jadi saya upload di sosmed, baik itu di Facebook, baik itu di WA. Nah, ternyata ketika padahal saya tidak punya asumsi dan macam, pokoknya saya niat pertama mobilitas warga masyarakat. Iya. Sekolah bisa bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Iya. Karena sekolah juga bergantung kepada kontribusi masyarakat. Betul. Ketika saya di-upload ke sosial media, ternyata ada perangkat desa yang respon. Iya. Terima kasih, Mas. Sampean telah membantu pemerintahan desa. Nah, itu kemudian, ini ada pintu masuk. Nah, kemudian saya menceritakan, iya Pak Sekdes, kalau bisa Pak Sekdes, saya ceritakan murid saya punya bakat gini nih, kalau bisa saya minta hibah alat banjari dari pemerintahan desa. Lalu ternyata gayung siap Mas, saya rembuk dengan Pak Kades, saya rencanakan tahun ini. Iya. Ya ternyata rentang 3 bulan kemudian saya dipanggil, saya mendapat peralatan banjari yang notabene tidak mampu saya beli sendiri. Iya. Dan dengan adanya nggak mungkin kan anggaran untuk bos gitu dianggarkan untuk itu. Nah itu ternyata saya bisa kolabor kemarin juga, karena sudah memang dengan Pak Kepala Desa, pemerintah desa sudah sangat mesra, komunikasinya bagus sudah. Kemarin pada waktu saya mengadakan sunatan massal. Iya betul. Kemarin kan sempat mengadakan sunatan massal gratis. Ya sudah, saya kolaborasi dengan puskesmas. Iya, puskesmas Pasongsogan. Mendatangi Bu Kapus, Bu saya gini. Iya bagus, siap bagus, saya bantu bagus. Udah, saya laksanakan sunatan gratis. Kemudian saya juga kolaborasi dengan Pemdes. Ini sudah dari puskesmas, medisnya Pak Kades minta bantuan, ya paling tidak ala kadarnya kepada murid-murid saya itu sarung. Ya akhirnya pihak desa juga memberikan sarung. Iya. Jadi sekolah cuman obat-obatannya dari sekolah, tenaga medisnya gratis dari puskesmas, kemudian bingkisannya dari Bapak Kepala Desa. Nah, ternyata dengan kekurangan yang ada dalam satu sekolah, itu justru bisa dijadikan momentum daya tarik tersendiri. Betul. Apalagi gerakan-gerakan atau inovasi dari Bapak Agus ini memang tujuannya memberi manfaat kepada masyarakat sekitar gitu ya. Karena banyak masyarakat sekitar akhirnya bersuara juga. Akhirnya ada mendapatkan manfaat, mungkin nanti akan berimbas kepada stakeholder yang lain. Karena ada nilai rasa percaya Pak Gus. Karena nilai rasa percaya dari stakeholder itu tidak mudah kita dapatkan tanpa melakukan aksi nyata tentunya gitu ya. Kemarin kan pada waktu banyak yang pesimis, bahkan kemarin ketika saya mengundang Pak Camat untuk mengadakan rencana, yaitu program penghijauan di sekolah.
Itu banyak pihak yang membuat saya pesimis. Oh tidak bisa, Pak Camat itu nggak Sibuk mungkin gitu mau ya. sibuk gini gini gini. Ya Tugasnya udah, padat. saya yang penting saya layangkan surat, saya ingatkan, ternyata memang betul rentang 3 bulan saya masukkan surat, ternyata Pak Camat ternyata Bisa datang, hadir bisa gitu ya. hadir, bisa hadir ke sekolah saya. Jadi ternyata Iya, iya, hal-hal iya. yang sulit itu Mm-mm. sebenarnya ketika kita tidak pernah berbuat. Mm-mm. Sudah belum berbuat, pikirannya, mindsetnya sudah, oh nggak mungkin lah itu kan, kalah Ah, sebelum kalah berperang. sebelum berperang. Saya kemarin Bahkan juga, yang saya saksikan juga, ini bukan kita mengada-ada atau mempromosikan dari sekolah Bapak Agus tempat menjadi kepala sekolah, itu ketika saya merasa merasa kaget juga ketika sekolah Bapak Agus SDN Banawangan 3 ini bisa menghadirkan wakil bupati Sumeneb di sekolah tersebut, walaupun sekolah tersebut di pelosok desa, bagus ya, ya, bukan kita mengada-ngada, memang ini adanya gitu ya, kan. betul. Waktu Bapak Agus ini masih belum genap 3 bulan, kalau saya nggak keliru, masih belum genap 3 bulan jadi kepala sekolah di situ gitu ya kan. Ya kira-kira Iya, betul Pak ya. iya, iya, iya betul. Pada waktu saya berapa Dalam bulan acara Maulid Maulid Nabi ya. Maulid Nabi, karena kebetulan juga wakil bupatinya seorang Munyai, Baliga, iya. Baliga. Jadi saya undang, ternyata bisa, ternyata beliau tidak ada masalah. Tuh, terus kemarin juga padahal saya juga iseng, Iya. iseng kan. Iya, iya. Terus ada pokoknya semuanya bermodalkan nekat. Iya, iya. Ternyata saya pernah mengalami waktu saya ngajar di SD Pasongkongan 1, murid saya kedapatan lem. Oh iya, iya, iya. Bagaimana cara saya untuk mengantisipasi ini sehingga wali murid juga dapat pengetahuan untuk mengantisipasi dampak dari narkoba yang sudah merambah dunia anak-anak. Ya saya cuma melayangkan surat kepada datangi BNN, walaupun saya notabene adalah seorang kepala sekolah yang tidak bisa naik sepeda motor. Iya. Jadi kemana-mana bagus ini ada Pakai digoceng gitu ya, ojek ya. Iya. Iya. Jadi saya datangi BNN, ini Pak gini. Ternyata responnya bagus. Iya. Siap bagus, sudah siap saya datangi. Dia datang dari BNN, didatangi. Bahkan suatu kehormatan ketika sekolah saya juga terpilih. Iya. 1 juta anak Indonesia menyanyikan Mars anti narkoba. Iya. Itu sangat luar biasa. Tuh. Jadi pemikiran kalau saya tarik benang merah ya gitu ya, pemikiran tentang kalah sebelum perang memang harus dihilangkan. Walaupun personal atau guru itu tidak punya kemampuan, sebenarnya bisa ya kalau kita mau gitu. Bisa. Karena apa? Kemarin ketika saya iseng ke Bukapus, oh iya ini yang memang saya harapkan bagus. Langsung gitu. Gayung bersambut gitu ya. Ini memang ini tidak ada yang mulai, memang saya udah bagus. Pak Agus jadi proyek pertama, biar itu dan seperti itu. Berarti sebelum Bapak Agus memang belum pernah ada yang belum mungkin pesimis duluan, mungkin puskesmas sibuk gini. Karena mungkin pemikirannya biayanya mahal gitu ya. Satu anak yang disunat gitu ya. Ternyata luar biasa kemarin juga misalnya ketika di sosial media banyak guru yang diadukan sama wali murid karena memberikan sanksi jewer dan sebagainya, sehingga guru kemudian dilaporkan sehingga guru sangat ngurus etika murid, anak murid sungkan gitu, merasa tertekan ya. Ternyata saya juga melayangkan surat ke dinas sosial kan, Kabid Perlindungan Anak, agar ada sosialisasi tentang undang-undang perlindungan. Ternyata sama dinas sosial diarahkan, bagus, biar lebih mantap lagi saya punya rekan di Unija, bagus. Ini fakultas hukum, ini sudah punya program, sampean juga undang biar beliau juga jadi narasumber dosen Unija berdua dengan saya. Ini Pak Bu Kabid Sosial. Iya yang bilang gitu. Yang menyarankan Kabid Perlindungan Anak.
Dia bikin surat 2, akhirnya beliau berdua datang ke sekolah saya, diikuti kurang lebih 20 mahasiswanya. Mahasiswanya betul, saya Iya bisa kan? menyaksikan. Iya, iya, iya. Wali Mahasiswa-mahasiswi. murid juga diundang, ada mahasiswa, ada bu kabit, ada dosen fakultas hukum dari Indonesia menjelentrekan masalah undang-undang perlindungan anak. Nah, sehingga guru dapat pengetahuan tentang undang-undang perlindungan anak, dan orang wali tua, murid tahu juga, murid, pihak sekolah tahu, sehingga kemudian klop klop. Ya, ya, ya. satu persepsi untuk menangani siswa tersebut. Iya, 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 iya. Itu kan menyamakan langkah. Menyamakan langkah. Biar tidak ada kendala atau hal-hal yang miskomunikasi betul, antara wali murid dan pihak sekolah. Jadi itulah beberapa itu saya dapatkan itu ketika saya ikut diklat guru penggerak. Seperti itu. Iya, iya, iya. Sebenarnya masih banyak sebenarnya menurut garapan-garapan yang bisa dilakukan untuk memajukan dunia pendidikan, walaupun ada di sekolah, posisinya sekolah tersebut ada di pelosok desa, seperti yang dilakukan Bapak Agus dengan inovasinya yang sangat luar biasa. Apa rencana ke depan setelah Bapak Agus ini sudah banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan di sekolah tersebut? Apa yang akan dilakukan selanjutnya? yang pasti agenda rutin saya yaitu ini sudah sunatan massal. Iya, iya. Program rutin ya. Program rutin tahunan. Iya, jadi saya lakukan setiap menjelang libur akhir tahun. Iya, iya, iya. Itu mungkin saya nanti kalau kemarin skupnya cuma 15. Iya, iya, iya. Mungkin target saya sampai 40 siswa nanti. Oh iya, iya. Bukan siswa lagi tapi 40 anak di sekitar sekolah, bahkan mungkin juga melebar ke desa-desa sekitar. Walaupun nantinya anak sekolah tersebut tidak sekolah di SDN Panongan 3. Tidak, sekolah tidak ada masalah. Walaupun anak tersebut dari desa lain tidak ada masalah. Kalau kemarin cuma saya batasi karena 15. Jadi karena waktu itu buka pus manual, tidak pakai laser, sehingga ketika manual membutuhkan waktu lama. Iya, betul. Jadi ini sekitar cuma 15 Pak Agus. Jadi saya batasi. Insya Allah ke depan saya sudah nyancar-nyancar lembaga apa yang saya ajak kerja sama itu sanggup sampai 40 ya, nanti pasti saya juga kolaborasi dengan pemerintah desa. Iya, wajib iya. itu. Iya, karena apapun kebijakan Bapak Agus ini membutuhkan dukungan dari beberapa stakeholder ya, karena tak mungkin lah dari anggaran bos ini untuk biaya-biaya tersebut gitu ya. Baiklah Bapak Agus, harapan Bapak Agus setelah terpilih menjadi pengajar praktik dari guru penggerak, ini kapan akan dilaksanakan pengajar praktik? Ini bergantung juga, saya masih belum ada pengumuman lulus. Jadi kemarin sudah dari BPGP Jawa Timur, BPGP Jogja, BPGP Jawa Tengah, Jawa Barat wanti-wanti bahwa setelah sampean lulus, sampean akan dibentuk grup pengajar praktik angkatan 11. Jadi nanti sekarang bersama dengan seleksi guru penggerak angkatan 11, ketika sampean dihubungi maka sampean harus siap mendampingi. Itu. Jadi ketika saya menjadi pengajar praktik, paling tidak saya akan bisa berkolaborasi dengan para calon guru hebat kan. Iya. Yang tidak mudah untuk lulus menjadi calon guru penggerak kan. Pasti betul, dia sudah hebat. Ya, jadi ketika suatu kehormatan ketika saya pengajar praktik bisa mendampingi, bisa sharing, karena saya bisa saja apa yang sudah diterapkan oleh para calon guru penggerak nanti yang saya dampingi, saya adopsi, saya taruh di sabun. Bisa jadi. Iya. Jadi saya meskipun pengajar gitu saya meskipun pengajar praktik bukan langsung serta-merta lebih tinggi saja. Bahkan bisa saja saya belajar juga. Betul. Praktik baik yang telah dilakukan di
calon guru penggerak Betul, betul. tersebut. Bisa jadi Bang ya. Iya, bisa seperti itu kan, saling saling sharing, saling. Oh iya iya. Itu. Masuk akal, masuk akal. Iya. Masuk akal. Tapi kan ada kaidah-kaidah tertentu dari seorang pengajar praktik. Pengajar praktik cuma mendampingi, cuma memfasilitasi calon guru penggerak. Jadi mendampingi, mendatangi. Harus didatangi Bang. Didatangi. Iya, iya, Dan iya. namanya kan pendampingan individu. Jadi waktu dilakukan, pembelajaran dilakukan, kemudian datang. Sebelum 1 minggu sebelum lokakarya itu didatangi. Apa kesulitannya, apa kendala, capaiannya apa, dukungan dari pihak sekolah bagaimana, harapan ke depannya apa, itu didatangi. Lah, pada waktu datang itulah saya kan memfasilitasi. Iya. Itu kan sederajat. Ada merasa enggak. Oh iya. Jadi di situ saya juga bisa kan apa kelebihan di sekolah tersebut. Bisa saya adopsi, bisa saya ambil. Iya. Istilahnya menyelam sambil minum air ya. Menyelam sambil minum. Menyelam sambil minum. Iya, betul. Karena apapun kalau merasa egonya tinggi ini jadi pengajar praktik bahaya juga Bang. Bahaya juga. Jadi saya masih ingat apa nasihat paman saya. Ya. Nasihati, jadilah kamu orang jadi merasa bodoh. Iya, betul. Ketika kamu tidak mengaku pintar, tapi kamu merasa bodoh, maka semua orang akan menambahi ilmu, mengisi ilmu buat kamu. Betul. Karena kita merasa bodoh kan? Merasa bodoh, istilahnya seperti timba diisi air gitu ya. Kalau terlalu banyak itu sampai meluber itu nggak akan diisi lagi. Ketika kamu merasa pintar, sehingga timbul ucapan dan maka orang akan segan untuk menambahi apa yang belum kamu dapatkan karena kamu sudah merasa pintar. Tapi kalau kamu merasa bodoh, tiap orang akan dengan serta merta akan menambahi karena kamu merasa masih kosong. Demikian perbincangan kami seputar guru penggerak, bagaimana tantangannya jadi seorang guru penggerak, juga inovasi yang sudah dilakukan Bapak Agus, semoga menjadi semacam keilmuan sehingga bisa diterapkan atau diaplikasikan oleh calon-calon guru penggerak nantinya gitu Bang. Kira-kira untuk kuotanya itu di Kabupaten Sumeneb sepengetahuan Bapak Agus guru penggerak itu berapa? Yang jelas tiap ada kuota itu meningkat Bang. Meningkat ya. Kalau di saya dulu 13.000, kemudian tambah meningkat sekitar sekarang kalau 20.000 lebih. Iya. Se-Indonesia. Kalau Sumeneb kita Pak Agus tidak tahu juga. Karena tidak tahu juga. Tapi sekitar di Indonesia itu ada 20.000. Tapi biasanya kan tidak serta merta seperti Sumeneb. Iya. Kebagian jatah angkatan 5, angkatan 6 nggak dapat. Ya kan? Iya. Baru kemudian angkatan 7 ada. Angkatan 8 nggak ada. Oh iya. Ini nggak ada, angkatan 9 ada. Sekarang angkatan 10 ternyata ada di Kabupaten Sumeneb ada jatah. Ya, mungkin angkatan 11. Saya kemarin angkatan 11 kalau nggak keliru sampai sekitar 20.000 lebih, 20 sampai 23.000 lebih. Indonesia. Ketika jatahnya Bapak Agus menjadi, apakah ada hitung-hitungan juga ketika harus pengajar praktek ini membawahi berapa orang gitu? Pengajar praktik itu kan nanti kalau ketika pendampingan individu itu kan dilakukan 1 minggu menjelang lokakarya. 1 minggu kan 7 hari. Jadi seorang guru penggerak maksimal itu mendampingi 6 sampai 7. Karena dia akan mengunjungi para calon guru penggerak 1 hari 1 kali kunjungan. Oh iya. Jadi aturan-aturan itu memang ada sudah ya. Ada. Nanti pembagiannya dinas yang ngatur. Bisa saya mendampingi beberapa guru di sekitar area Pasongkongan dan sekitarnya juga bisa dikasih yang jauh 1, bisa disilang-silang gitu. Oh gitu ya. Tidak dekat semua. Iya. Sesuai pembekalan kemarin
ada dekat kemudian diambilkan yang agak jauh satu. Jauh, iya, iya. Yang lain juga seperti itu, dekat-dekat jauh satu. Tuh. Ada evaluasi ya, ada kolaborasi ya, sehingga ada pengenalan baru tentunya di lingkungan baru. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, perbincangan saya dengan Bapak Agus Sugianto. Semoga apa yang menjadi perbincangan kami nantinya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi calon guru penggerak. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura, terima kasih banyak kepada Bapak Agus Sugianto. Walaupun dalam kondisi yang kurang prima, tapi beliau masih mau diajak podcast dengan saya. Demikian, semoga ke depan kita sama-sama diberi kesehatan dan terima kasih segala atensi yang diberikan kepada kami berdua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aduh.